Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1141. Saat ini, Li-Han terluka parah dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Dia ditempatkan di posisi kopilot oleh Stephen Lin, dan beberapa luka hanya dibalut. Semakin banyak darah mengalir, semakin lemah tubuh Li-Han. Pada saat ini, dia merasakan kengerian berdarah sampai mati untuk pertama kalinya. Perasaan tidak berdaya perlahan-lahan menyapu tubuhnya, dan perasaan kematian semakin dekat, yang membuatnya menjadi gila. Dia sangat menyesali mengapa dia memberikan pisau kepada pria gendut itu. Dia hanyalah orang yang tidak penting, dan membunuhnya atau tidak sebenarnya tidak mempengaruhi misi kali ini. Mengapa memberinya pisau? Apakah hanya sekadar ingin menunjukkan keunggulan menjadi orang yang kuat? Banyak pikiran berantakan melintas di benak Li-Han. Bagaimana? Sedikit bau kematian, bagaimana? Stephen Lin, yang sedang mengemudi, tiba-tiba bertanya. Dengan senyum masam di wajah Li-Han, dia berkata, sebagai Raja Suci, apakah baik bagimu untuk berurusan dengan karakter kecil sepertiku seperti ini? Bunuh aku dengan satu pisau dan beri aku waktu yang baik. Itu berlalu dengan sangat mudah, kematian adalah hal termudah di dunia ini. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Li-Han menggerakkan kepalanya dengan putus asa, dan membenturkan kepalanya ke jendela mobil di sebelahnya, ingin menabrak jendela dan mati. Tetapi pada saat ini, dia sudah sangat lemah sehingga sulit baginya untuk melukai dirinya sendiri. Saat ini, dia sama sekali berbeda dengan orang yang memberikan pisau kepada Huang Tingjun. Saat itu dia sombong dan berdarah dingin, tapi sekarang dia hanyalah orang sekarat yang bahkan tidak bisa bunuh diri. Setengah jam kemudian, Stephen Lin mengantar Li-Han ke tujuan. Ini adalah gurun. Ada beberapa rumah bobrok di samping gurun, dan beberapa pria berdiri di samping rumah. Melihat mobil berhenti, orang-orang itu langsung berjalan mendekat. Kami di sini untuk bertemu denganmu, cepat dan ikuti kami. Salah satu dari mereka berjalan ke samping mobil dan berkata sambil menepuk jendela. Stephen Lin membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Ketika pihak lain melihat Stephen Lin, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa saudara ini terlihat akrab? Salah satu dari mereka bertanya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stephen Lin, kata Stephen Lin. Stephen Lin. Semua orang tercengang sesaat, dan kemudian wajah mereka berubah drastis. Siapa pemimpinnya? Stephen Lin bertanya. Lin, Tuan Lin. Seorang pria yang kuat tidak dapat menahan diri untuk menelan dan berkata, saya telah mendengar tentang legenda Anda, dan saya juga menyaksikan pertempuran Anda beberapa hari yang lalu. Itu sangat spektakuler dan menakjubkan. Apakah kamu kepalanya? Stephen Lin bertanya. Aku. Kurasa, kata pria berotot itu. Kalau begitu, apakah kamu burung gagak? Stephen Lin bertanya. Wajah lelaki kuat itu sedikit berubah, dan dia berkata, saya bukan, Tuan Lin, saya tidak tahu burung gagak. Petik 2. Tidak baik berbohong, kata Stephen Lin. Tuan Lin, Anda bercanda, kami benar-benar tidak mengenal burung gagak. Kata pria kuat itu dengan gugup. Stephen Lin melirik orang-orang di sekitar lelaki kuat itu, dan bertanya, apakah kamu tahu burung gagak itu? Tidak, orang-orang itu menggelengkan kepala bersama. Bagus sekali. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu tiba-tiba melakukan sambaran petir, merobohkan semua orang kecuali pria kuat itu. Setelah itu, Stephen Lin menjepit leher pria kuat itu dengan satu tangan. Jangan bunuh aku, pria kuat itu berkata dengan bersemangat. Apakah kamu tahu burung gagak sekarang? Stephen Lin bertanya. Ya, Tuan Lin, itu adalah pemimpin kami, kata pria kuat itu. Bisakah kamu menuntunku untuk menemukannya? Stephen Lin bertanya. Ya, pria kuat itu mengangguk berulang kali. Di mana dia?
Stephen Lin bertanya. Itu ada di titik kontak kita di kota Xiahai. Jika kamu ingin menemukannya, aku bisa membawamu ke sana, selama kamu tidak membunuhku. Kata pria kuat itu. Oke, ayo pergi. Stephen Lin meraih pria kuat itu dan langsung pergi ke sisi mobil, membuka pintu kopilot, menyeret Li Han yang sekarat ke dalam dan melemparkannya ke jalan. Kamu tidak berguna, kata Stephen Lin. Li Han tersenyum sedih, dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu membiarkanku mati? Ya. Stephen Lin mengangguk, berlutut dan memotong tendon Li Han, lalu menyeretnya ke tempat pembuangan sampah terdekat. Agak bau, tapi tahan dan itu akan berlalu. Ketika serangga menggigitmu, rasa sakitnya akan membuatmu melupakan baunya, kata Stephen Lin. Pria kuat yang ditangkap oleh Stephen Lin melihat pemandangan ini, dan kakinya langsung lemas. Dia tidak menyangka bahwa pria besar seperti Stephen Lin akan menyiksa karakter sekecil Li Han. Ambil tendon anggota badan dan buang ke tempat sampah. Di musim panas yang begitu panas, itu akan ditutupi dengan serangga dalam satu malam. Serangga akan mulai menggigit luka dan bertelur. Memikirkan gambarnya belatung merayap di seluruh luka, pria kuat itu tidak hanya merasa lemas di kakinya, tetapi juga merasa mual. Aku pergi. Stephen Lin menepuk bahu Li Han, dan kemudian membawa pria kuat itu pergi. Li Han terbaring di tempat pembuangan sampah, dia kehilangan begitu banyak darah sehingga dia pingsan dengan cepat, dan dia bahkan tidak bisa meminta bantuan. Stephen Lin membawa orang kuat itu ke dalam mobil lagi, dan pergi ke daerah perkotaan sesuai dengan petunjuk pihak lain. Tuan Lin, misi kami sepertinya tidak ada hubungannya dengan misi Anda, mengapa Anda muncul? Pria berotot itu bertanya dengan curiga. Target misimu adalah temanku, kata Stephen Lin sambil mengemudi, keadaannya sepertinya sedang mengobrol dengan seorang teman. Orang kuat itu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa target misinya adalah teman Stephen Lin. Pria itu tadi hampir membunuh temanku yang lain, lanjut Stephen Lin. Wajah pria perkasa itu berubah, tak heran Stephen Lin akan memporak-porandakan orang sekecil Li Han, ternyata Li Han hampir membunuh teman Stephen Lin. Jadi aku ingin membalas dendam pada pemimpinmu, burung gagak itu, kata Stephen Lin. Pria kekar itu terlihat sedikit malu. Secara logis, jika seseorang ingin membalas dendam dari bosnya, dia wajib menghentikannya untuk bosnya. Tapi, orang ini adalah Stephen Lin. Meskipun dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sekarang, tapi dia adalah raja yang suci. Orang terkuat yang diakui oleh seluruh dunia sekarang. Seseorang mungkin mengungguli dia di masa depan, tapi jelas bukan dia. Go. Pria kuat itu menelan ludah. Apakah ada masalah? Stephen Lin bertanya. Tidak. Pria kuat itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Mobil melaju sampai ke daerah perkotaan, dan akhirnya berhenti di pintu masuk sebuah klub biliar. Ini dia, pemimpin kita adalah pemilik klub ini. Tentu saja. Ini hanya identitasnya yang disamarkan, kata pria berotot itu. Ikut aku, kata Stephen Lin, membuka pintu mobil dan turun. Pria kuat itu sedikit malu, ada apa denganmu? Ingin melihat Anda memberi pelajaran pada bos saya. Namun, meski malu, pria kuat itu tetap tidak berani menolak, jadi dia hanya bisa membuka pintu mobil dan berjalan bersama Stephen Lin. Keduanya berjalan ke klub biliar bersama. Saat ini, beberapa orang di klub sedang bermain biliar. Yang mana? Stephen Lin bertanya. Lalu, pria berotot itu menunjuk ke posisi di belakang. Stephen Lin melihat ke arah jari-jari lelaki kuat itu, dan melihat seorang lelaki paruh baya berusia 40-an bermain biliar dengan seorang wanita berpakaian minim, dan ada beberapa sosok mirip pengawal berdiri di sampingnya. Stephen Lin berjalan lurus. Orang-orang itu memperhatikan Stephen Lin dan pria kuat di sampingnya. Kenapa kamu kembali? Bukankah kamu diminta untuk bertemu seseorang? Pria paruh baya itu berkata dengan cemberut. Bos, ini
Ini Stephen Lin, Tuan Seng Wang, pria kuat itu berkata kepada pria paruh baya itu dengan gugup. Pria paruh baya itu memandang Stephen Lin dengan heran. Kamu gagak? Stephen Lin bertanya. Ini aku, Tuan Lin, ya, apa urusanmu? Pria paruh baya itu bertanya dengan curiga. Kamu tidak bisa mengatakan itu, aku hanya ingin mengobrol denganmu, duduklah di sana. Stephen Lin menunjuk ke sofa di sebelahnya. Bisakah kita punya sesuatu untuk dibicarakan? Tanya Crow. Ada banyak hal untuk dibicarakan, kata Stephen Lin, berjalan ke depan sofa dan duduk. Crow menatap bawahannya dengan sedikit keraguan, tapi bawahannya jelas tidak bisa memberinya petunjuk apapun. Dia hanya bisa berjalan ke Stephen Lin dan duduk. Kamu mengirim seseorang untuk mengikat pewaris keluarga Dicky hari ini, bukan? Stephen Lin bertanya. Ekspresi burung gagak berubah, dan dia berkata, bukan apa-apa. Saya warga negara yang taat hukum. Petik 2. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya menjulurkan pentungan ke tenggorokan Anda dan kemudian keluar dari bawah? Tanya Stephen Lin. Burung gagak itu melirik tongkat sepanjang 1 meter, menelan dan berkata, ini. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, apakah ada hubungannya dengan itu? Joy adalah temanku, kata Stephen Lin. Ini. Wajah gagak agak jelek. Selain itu, salah satu anak buahmu bernama Li Han hampir membunuh temanku yang lain, lanjut Stephen Lin. Wajah gagak menjadi pucat. Kamu tahu, apakah aku punya masalah denganmu Tulong? Stephen Lin bertanya. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Crow menggelengkan kepalanya. Maka kamu tahu sekarang, aku pernah bersumpah untuk membunuh kalian semua pembunuh naga, tetapi kemudian kamu belajar untuk menjadi pintar dan tahu bagaimana memenangkan hati orang, dan aku memiliki banyak hal, jadi aku tidak menyerangmu sepanjang waktu. Stephen Lin berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, kata gagak itu dengan hati-hati. Tapi kali ini, kalian membuatku sangat marah, kata Stephen Lin. Tuan Lin, menculik Joey, ini adalah tugas yang diberikan oleh organisasi. Kebetulan saya adalah penanggung jawab kota Siahai, jadi masalah ini hanya dapat dilakukan oleh saya, dan saya tidak dapat menahannya. Tuan Lin, adapun fakta bahwa Li Han menyakiti temanmu, saya tidak pernah menyangka bahwa, sebelum menjalankan misi, saya sudah memberitahu orang-orang itu untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika mereka tidak mendengarkan, saya tidak dapat menahannya. Kata gagak bersemangat. Apakah itu menculik temanku atau menyakiti temanku, kamu tidak bisa lepas dari dua hal ini. Kamu juga tahu bahwa aku paling menghargai cinta dan kebenaran. Kamu melakukan hal yang sangat buruk kepada temanku. Jika aku berpura-pura tidak melakukannya, tidak melihatnya, maka saya tidak akan memiliki wajah untuk melihat teman-teman saya di masa depan, bukan begitu? Stephen Lin bertanya. Lalu, Tuan Lin, apa yang Anda perlu saya lakukan untuk memaafkan kesalahan saya? Tanya Crow. Kamu sangat pintar. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku punya satu hal yang aku ingin kamu bantu. Petik 2. Bab 1142. Di hadapan kekuatan absolut, strategi dan keterampilan apapun menjadi sangat pucat. Apa yang dihadapi gagak saat ini adalah situasi seperti itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Tulong di kota Siahai. Dia adalah kader tingkat menengah. Dia memiliki banyak tentara elit dan jenderal yang kuat. Wanita yang bermain biliar dengannya adalah seorang ahli super, yang kekuatannya telah mencapai level Raja Wu, dan kekuatan dua pengawal lainnya di sebelahnya juga sangat kuat. Namun meski begitu, menghadapi ancaman Stephen Lin, dia tetap tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, Stephen Lin adalah master nomor 1 di dunia saat ini, satu-satunya Raja Suci di dunia. Tuan Lin, tolong beritahu saya apa yang perlu saya lakukan untuk Anda, kata Crow dengan serius. Aku ingin kamu membawaku ke level tinggimu, semakin tinggi semakin baik, kata Stephen Lin. Mencari manajemen senior kami. Ekspresi gagak berubah sedikit,
dan kemudian dia bertanya, "Maaf, apa yang dapat Anda lakukan untuk menemukan manajemen senior kami? Apakah Anda yakin ingin bertanya dengan sangat jelas?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, tidak, tidak." Gagak menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu berkata, "Ini Tuan Lin, petinggi kami. Sangat sulit untuk menghubungi kami, kecuali jika mereka berinisiatif untuk membuat janji dengan kami. Jika tidak, kami biasanya hanya menghubungi melalui telepon, dan kami semua ini adalah koneksi satu arah." Petik 2. Saya hanya akan bertanya kepada Anda, bisakah Anda membawa saya untuk menemui mereka? Tanya Stephen Lin. "Ini masih sulit, masalah ini." Petik 2. "Si cantik itu, beri aku isyarat." Stephen Lin berteriak kepada wanita berpakaian minim di sebelahnya. Wajah si cantik berubah, dan dia melirik Gagak. "Tuan Lin, saya benar-benar tidak punya cara untuk menghubungi mereka," kata Crow dengan wajah sedih. "Saya meminta Anda untuk memberi saya isyarat, atau apakah Anda ingin mengalami kegembiraan isyarat untuk bos Anda?" Stephen Lin bertanya dengan tatapan kosong. "Lalu apa, Tuan Lin? Saya tiba-tiba teringat sesuatu," kata Crow cepat. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Tadi pagi ada kabar turun dari atas bahwa pertemuan penting kader tingkat menengah ke atas akan diadakan 3 hari lagi. Saat itu, semua kader tingkat menengah harus pergi ke suatu tempat sesuai petunjuk. Mungkin nanti kita akan bisa melihat pemimpin tingkat tinggi kita," kata burung Gagak. "Kemana kamu pergi?" Stephen Lin bertanya. "Aku tidak tahu tentang itu. Sampai saat itu, atasan tidak akan memberitahu kami tentang lokasi spesifiknya, dan terkadang atasan bahkan akan langsung mengatur orang untuk menjemput kami ke tujuan," kata Crow. "Bisakah kamu membawaku ke sana?" Stephen Lin bertanya. "Ada peraturan di atas, kamu hanya bisa pergi sendiri setiap kali kamu pergi. Aku tidak bisa membawamu ke sana," kata Crow. "Lalu apa yang kamu bicarakan?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Aku tidak bisa membawamu ke sana, tapi kamu bisa pergi sendiri," kata burung Gagak. "Aku akan pergi sendiri." Stephen Lin menatap burung Gagak itu dan bertanya, "Apakah orang yang seharusnya menjemputmu buta?" "Tentu saja mereka tidak buta, tapi membuat perubahan tertentu dalam penampilan, sehingga jika musuh menyelinap masuk, kami dapat memastikan keselamatan kami semaksimal mungkin. Artinya untuk pertemuan 3 hari kemudian, Anda hanya perlu sedikit mengubah penampilan Anda. Jika kami katakan kamu adalah aku, maka kamu akan menjadi aku," kata Gagak. "Sederhana sekali. Bukankah itu berarti siapapun bisa berpura-pura menjadi Anda untuk menghadiri pertemuan itu?" Tanya Stephen Lin. "Ini benar-benar tidak mudah. Aku dikelilingi oleh para ahli. Siapa yang bisa dengan mudah berpura-pura menjadi kami? Hanya kamu," kata Gagak tak berdaya. Stephen Lin berpikir sejenak, dan berkata, "Tidak apa-apa, saya akan pergi ke pertemuan Anda untuk Anda." Petik 2. "Oke, Tuan Lin, saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan Anda ketika saatnya tiba," kata Crow. "Oke." Stephen Lin tersenyum, menepuk pundak Gagak, lalu berdiri dan berkata, "Karena kamu ingin bekerja sama denganku dengan seluruh kekuatanmu, maka ikuti aku." Petik 2. "Mengikutimu." Ekspresi Gagak berubah sedikit, dan dia berkata, "Bukankah itu perlu? Bagaimana jika aku pergi dan kamu melapor ke organisasimu?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, aku jamin hal seperti itu tidak akan pernah terjadi," kata Crow dengan wajah serius. "Kita semua orang dewasa, apakah kamu tidak tahu seberapa kredibel jaminan ini?" Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Ini, wajah Gagak itu sedikit malu. Sejujurnya, dia sendiri tidak menganggap jaminan seperti itu dapat dipercaya, tetapi poin kuncinya adalah, jika dia benar-benar pergi dengan Stephen Lin, apakah dia bisa kembali hidup-hidup akan menjadi pertanyaan besar. "Saya berjanji kepada Anda, setelah saya selesai menghadiri pertemuan Anda, saya akan membiarkan Anda pergi," kata Stephen Lin. "Tuan Lin, ini tidak perlu," kata Crow.
Atau jika aku membunuh kalian semua sekarang dan berpura-pura menjadi kalian di sini nanti, tidak apa-apa juga, kata Stephen Lin. Saya pikir lebih dapat diandalkan bagi saya untuk pergi dengan Anda, Tuan Lin. Gagak segera berkata dengan serius. Kalau begitu ayo pergi. Stephen Lin berdiri dan berkata, Oke, oke. Gagak itu mengangguk, lalu menatap bawahannya dan berkata dengan kejam, ingat, apa yang terjadi hari ini akan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi. Aku akan pergi bersama Tuan Lin untuk melihat dunia. Aku akan menjadi kembali dalam beberapa hari, dan siapapun yang berani melakukan hal buruk selama periode ini, jangan salahkan saya untuk menyelesaikan akun dengan Anda setelah saya kembali. Ya, bos. Beberapa orang mengangguk satu demi satu. Stephen Lin tersenyum, memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan keluar. Gagak itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti jejak Stephen Lin. Dengan kekuatan Stephen Lin, Gagak tidak punya ide untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Stephen Lin meninggalkan klub biliar bersama burung gagak, lalu segera pergi ke laboratorium biologi Titan. Kita mau kemana? Tanya Gagak penasaran. Temui temanku, kata Stephen Lin. Oh. Crow mengangguk, dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat bahwa Stephen Lin tampaknya tidak memiliki niat untuk berbicara, dia hanya bisa tutup mulut. Ketika dia datang ke laboratorium biologi Titan, Stephen Lin langsung meminta bawahannya untuk mengambil burung gagak untuk mengurungnya. Ada banyak obat di laboratorium biologi Titan, cukup untuk memastikan gagak akan tinggal di sini dengan patuh dalam beberapa hari ke depan tanpa menimbulkan masalah. Setelah itu, Stephen Lin datang ke ruangan tempat Huang Tingjun dirawat. Joey sudah berada di luar ruangan saat ini. Bagaimana? Stephen Lin bertanya. Perawatan kedua sedang berlangsung. Menurut apa yang dikatakan orang-orang Anda, setelah perawatan ini, Huang Tingjun pada dasarnya bisa berjalan di tanah, kata Joey. Itu cukup cepat. Stephen Lin menghela nafas lega. Kembalinya Huang Tingjun dari kematian benar-benar membuat suasana hatinya naik turun. Keduanya berdiri di luar ruangan, menonton dengan tenang. Apakah kamu sengaja keluar kali ini tanpa pengawal? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Dengan tangan di belakang punggung, Joey melihat ke kabin perawatan di dalam ruangan dan berkata, setiap kali saya keluar rumah, saya tidak membawa pengawal. Petik 2. Kamu tahu maksud saya. Stephen Lin berkata dengan sedikit cemberut. Entahlah. Joey mengangkat bahu. Kamu melakukan ini hanya untuk membuat keluargamu berutang budi padaku. Stephen Lin bertanya. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa insiden penculikan ini sepenuhnya karena pembunuhan naga, tetapi setelah Joey mengatakan sesuatu bahwa ayahku berutang budi padamu, Stephen Lin merasa bahwa insiden penculikan ini mungkin tidak sesederhana itu. Joey masih tidak berbicara. Sukacita, teman-teman selama bertahun-tahun, antara kamu dan aku, tidak perlu menyembunyikan beberapa hal, kata Stephen Lin, merangkul bahu Joey. Setelah hening sejenak, Joey berkata, perekrutan Majelis Umum Illuminati akan segera dimulai. Petik 2. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, ya. Petik 2. Terakhir kali pria itu Yoshino Hideshi tidak mendapatkan tiket ayahku, jadi dia gagal bergabung dengan Majelis Umum Illuminati pada akhirnya, dan kali ini Naksin adalah kesempatan terakhirnya. Dia harus memenangkan suara ayahku sebelum dia bisa mengungguli beberapa kandidat lainnya, dan dia tahu hubunganku denganmu, jadi dia harus bertanya padamu meminta bantuan, kata Joey. Ya. Stephen Lin mengangguk. Kamu datang kepadaku pada saat ini dan mengatakan kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganku. Pada dasarnya kamu dapat yakin bahwa inilah yang ingin kamu bicarakan, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku tidak punya hak untuk berbicara. Di depan ayah saya, jadi Anda harus menemukan saya membantu membujuk ayah saya untuk memberikan tiket kepada Hideshi Yoshino, yang tidak mungkin. Lanjut Joey. Kamu datang dengan trik seperti itu.
Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ya. Joey mengangguk dan berkata, saya menyingkirkan semua pengawal, dan kemudian membocorkan berita bahwa saya sendirian di kota Xiahai, jadi tentu saja beberapa penculik akan menemukan saya, menculik saya, dan kemudian jika Anda menyelamatkan saya lagi, itu akan menjadi hal yang biasa. Ayah saya berutang budi kepada Anda. Ketika saatnya tiba, Anda menggunakan bantuan itu untuk pergi kepadanya untuk meminta bantuan, dan dia secara alami akan membantu Anda. Semua ini direncanakan dengan sangat baik. Sekelompok perampok akan membunuh Tuan Huang Ting. Petik 2. Berbicara tentang ini, jejak permusuhan melintas di wajah Joey. Stephen Lin memandang Joey di depannya dengan heran. Di matanya, Joey selalu menjadi anak laki-laki tanpa rencana dan temperamen yang baik, tapi sekarang, Joey menunjukkan sisi liciknya. Ini sedikit mengejutkannya. Tapi memikirkannya, saya merasa lega. Joey tumbuh dalam keluarga seperti keluarga Dicky, bagaimana dia bisa menjadi anak laki-laki yang sederhana. Tidak peduli apa, Huang Tingjun hampir terbunuh. Aku tidak bisa mengabaikan kesalahan atas kejadian ini. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Tulong merencanakan kejadian ini. Melihat ke belakang, aku akan meminta ayahku untuk melarang Tulong di dunia barat. Kamu tahu, organisasi seperti Tulong yang menyebabkan kekacauan di negara naga pasti memiliki pembantu di belakang layar di dunia barat, kata Joey. Ya, Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, apa yang terjadi pada Tuan Huang Ting adalah sebuah kecelakaan. Petik 2. Tapi itu terjadi karena aku. Aku turut berduka untuknya, kata Joey dengan emosi. Kembalikan dia sedikit lagi. Pria gendut ini sangat agresif sekarang, kata Stephen Lin. Ya, Joey mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk membantu Huang Tingjun dalam karirnya. Bisa dibayangkan masa depan Huang Tingjun sudah tidak terbatas setelah melewati masa pelarian yang sempit ini. Bab 1143. Huang Tingjun keluar dari kabin medis. Berdiri di sampingnya adalah beberapa orang berjas putih. Orang-orang ini tidak terlihat seperti dokter, tetapi lebih seperti peneliti di beberapa laboratorium penelitian. Bagaimana perasaanmu sekarang? Darah di seluruh tubuhmu telah diganti. Sekarang kamu harus seperti bayi yang baru lahir, kata seorang staf. Huang Tingjun menggerakkan tangan dan kakinya, dan menemukan bahwa meskipun dia sedikit lemah, kondisinya secara keseluruhan masih baik. Huang Tingjun mengangkat tangannya dan menyentuh lehernya. Ada bekas luka di lehernya, tetapi bekas luka itu sedikit dangkal saat disentuh. Baru saja hidup kembali seperti ini. Huang Tingjun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, seseorang di sebelahnya berkata. Di mana teman-temanku? Huang Tingjun bertanya. Bos sedang menunggumu di luar. Seseorang menunjuk ke jendela di sebelahnya. Huang Tingjun melihat keluar jendela dan melihat Stephen Lin dan Joey, matanya tiba-tiba menyala, lalu dia langsung berlari menuju pintu. Pelan-pelan, anggota staf buru-buru berkata. Terlepas dari itu, Huang Tingjun bergegas ke pintu dan membukanya. Haha, aku tidak mati, aku hidup kembali. Huang Tingjun membuka tangannya dengan penuh semangat, dan memeluk Stephen Lin. Berhenti. Stephen Lin dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghalangi Huang Tingjun. Huang Tingjun memandang Stephen Lin dengan curiga, bertanya-tanya mengapa kakaknya menolak antusiasmenya. Saya sekarang mengerti arti dari kalimat itu, kata Stephen Lin. Kalimat yang mana? Huang Tingjun bertanya. Pria itu gemuk dan pendek, wanita itu gemuk dan dalam, kata Stephen Lin. Hah? Huang Tingjun tertegun. Huang Tingjun, pakai baju dan celanamu. Joey tidak bisa tidak mengingatkan. Ketika Huang Tingjun mendengar ini, dia dengan cepat melihat ke bawah ke tubuhnya. Pada saat ini, Huang Tingjun menyadari bahwa dia benar-benar telanjang. Tidak mengenakan apa-apa. Begitu saja, dia telanjang di depan Stephen Lin dan Joey. Ah! Huang Tingjun berteriak ngeri,
lalu berbalik dan bergegas kembali ke kamar tadi. Sungguh, tidak lama lagi, kata Joey dengan ekspresi aneh. Hei, Stephen Lin menghela nafas pelan. Pria ini adalah pacar kakakku. Tidak lama kemudian, Huang Tingjun muncul lagi. Kali ini dia mengenakan jubah putih, yang sepertinya dibawa oleh staf. Ahem, kita semua laki-laki, dan kita ditakdirkan untuk berteman dengan pelacur bersama. Hal macam apa ini? Huang Tingjun berkata dengan wajah sedikit malu. Siapa yang pergi melacur denganmu? Tolong bicara dengan jelas. Stephen Lin berkata dengan wajah lurus. Bukankah aku menggambarkan hubungan kita kuat? Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan? Pria itu gemuk dan pendek. Apakah kamu berbicara tentang aku? Huang Tingjun bertanya dengan curiga. Aku hanya menjelaskannya, yah, jangan khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu, ayo, peluk aku. Stephen Lin membuka tangannya dan berkata. Meskipun Huang Tingjun ingin menjelaskan bahwa dia tidak pendek, itu hanya tersembunyi di dalam dagingnya, tetapi semakin dia menjelaskan, semakin gelap dia, jadi dia hanya bisa membuka lengannya dan memeluk Stephen Lin. Saya benar-benar mengira saya akan mati. Saya telah mengalami kehidupan yang berjalan cepat di depan mata saya, dan ternyata hidup kembali. Sungguh menakjubkan, Huang Tingjun berkata dengan emosi. Senang bisa hidup, kamu membuatku takut sampai mati, kata Stephen Lin. Joy, kamu baik-baik saja. Huang Tingjun berkata kepada Joey. Mengetahui hidup menyelamatkan saya, kata Joey. Hei, di wilayah kerajaan naga, mengetahui takdir masih bisa diandalkan. Huang Tingjun berkata dengan emosi. Ayo pergi, jangan tinggal di sini lagi. Sekarang kita masih hidup, kita harus merayakannya. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan makanan dan minuman. Pertama, aku akan menyambut Joey, dan kedua, aku akan merayakan Fatih Huang's kebangkitan. Kami tidak akan berada di sini malam ini. Jangan kembali dalam keadaan mabuk, kata Stephen Lin. Aku hampir kehilangan bola tadi, jadi aku tidak menghormati pertemuanku jika aku tidak mabuk. Tanya Huang Tingjun. Apakah Anda sudah mengonsumsi cefalosporin? Stephen Lin bertanya. Itu tidak benar. Saya tidak sedang flu, kata Huang Tingjun. Apa yang kamu takutkan? Bukankah itu hanya pergantian darah? Ayo pergi, kata Stephen Lin, menoleh dan pergi dengan tangan memeluk Huang Tingjun. Huang Tingjun masih merasa sedikit aneh, tetapi dengan Stephen Lin di pelukannya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekelompok 3 orang meninggalkan laboratorium, dan kemudian pergi ke hotel terdekat. Stephen, laboratoriummu tidak mudah, kata Joey dengan serius dari kursi kopilot. Benarkah? Kenapa aku tidak merasakannya? Stephen Lin berkata sambil mengemudikan mobil dengan tenang. Aku belum pernah melihat laboratorium biologi yang bisa menghidupkan orang setelah mati, dan sekarang mereka bisa langsung hidup. Kata Joey sambil melirik Huang Tingjun yang duduk di barisan belakang sambil memainkan ponselnya. Itu benar. Stephen Lin mengangguk. Apakah Anda tertarik untuk berinvestasi pada saya? Joey bertanya. Apakah menurutmu aku orang yang kekurangan uang? Stephen Lin bertanya. Itu benar. Joey mencibir, lalu berkata, dengan laboratorium seperti itu, aku ingin memindahkan keluargaku ke Haisi, sehingga jika terjadi sesuatu nanti, aku bisa menyelamatkannya. Petik 2. Jangan selalu mencoba segala cara untuk mendapatkan singkirkan pengawalmu, dan kamu tidak akan menemui bahaya apapun, kata Stephen Lin. Joey tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, apakah ayahku meneleponmu? Joey bertanya. Belum, kata Stephen Lin. Dia sangat sibuk dan banyak hal yang harus dilakukan. Saya telah memberitahu keluarga saya bahwa saya diselamatkan oleh Anda, dan cepat atau lambat dia akan menelepon Anda, kata Joey. Apakah kamu sangat sibuk, bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada dermawan yang menyelamatkan nyawa putramu? Huang Tingjun bertanya dengan heran. Baginya,
ada banyak hal di dunia ini yang lebih penting daripada putranya. Tentu saja putranya juga sangat penting, tetapi ada beberapa hal yang lebih penting, jelas Joey. Apakah kamu menghibur dirimu sendiri? Kata Huang Tingjun. Fatih Huang, kamu baru saja hidup kembali, apakah kamu ingin mati lagi? Joey menatap Huang Tingjun dengan kejam. Tidak, tidak, aku hanya bercanda, kata Huang Tingjun dengan cepat sambil tersenyum. Stephen Lin melirik Joey. Dia juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Joey kemudian menghibur dirinya sendiri. Seorang ayah yang putranya diculik dan kemudian diselamatkan bahkan tidak sempat memanggil penyelamat untuk panggilan terima kasih, ini cukup untuk menunjukkan bahwa beban putranya di dalam hatinya tidak cukup. Saat Stephen Lin bertemu Joey juga menyelinap keluar sendiri. Tampaknya di rumah itu, tidak ada yang membuat Joey bernostalgia. Tidak ada yang sempurna. Ayah saya menukar waktu untuk kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan, dan beberapa hal harus diserahkan. Joey sepertinya tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin, dan berkata, "Ini, bahkan jika dijelaskan." Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Kamu sudah dewasa sekarang, kamu bukan lagi anak kecil yang memohon cinta generasi yang lebih tua, kamu hanya harus hidup dengan baik, dan tidak peduli apa yang orang lain lakukan." Petik 2. Ya. Joey berkata dengan serius. Dia mengangguk dan berkata, "Jadi, jika kamu tidak mabuk di malam hari, kamu tidak akan pulang." Petik 2. Jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan pulang. Mereka bertiga pergi ke hotel, lalu langsung masuk ke kamar pribadi dan mulai makan dan minum. Setelah makan dan minum lebih dari 1 jam, Zhang Quan, yang sedang tidak bekerja, juga bergegas. Bidang 3 tiba-tiba berubah menjadi 4 orang pada pukul 11 malam. Song Shiking membawa sekelompok wanita cantik ke dalam kotak. Bidang 4 tiba-tiba berubah menjadi selusin orang. Namun, masih ada hanya 4 orang. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Setiap pria setidaknya memiliki 1 atau 2 wanita cantik untuk menemaninya. Tentu saja, hanya ada 1 orang yang menemani Stephen Lin, yaitu Song Shiking. Sebagai sahabat Stephen Lin, Song Shiking wajib membantu Yao Jing menjaga Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin bukan master sentimental, tetapi dalam kesempatan seperti itu, setelah pengaruh alkohol, konsentrasi pria itu akan turun ke nilai negatif, dan tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi, apalagi para wanita yang hadir. Bahkan jika Song Shiking telah menjelaskan sebelumnya, para wanita ini tidak akan melepaskannya berikan kesempatan untuk berhubungan dengan Stephen Lin. Minum, ada laki-laki dan perempuan, tidak ada batasan kegembiraan, meski tidak terjadi apa-apa, prosesnya juga sangat membahagiakan. Tidak ada yang tahu bahwa Huang Tingjun mengalami hidup dan mati hari ini, dan Joey diculik sekali hari ini. Pengalaman ini disembunyikan dan tidak ada yang menyebutkannya. Ini menegaskan pernyataan itu. Yang kita lihat hanyalah sisi glamor yang ingin diperlihatkan orang lain kepada kita, hanya kita yang tahu seberapa banyak penderitaan dan rasa sakit yang tersembunyi di balik sisi ini. Pukul 2 dini hari, minuman sudah habis. Stephen Lin mengedipkan mata pada Song Shiking, dan Song Shiking segera mengerti, dan pergi bersama para wanita itu. "Joy, apakah kamu baru saja menyukai seseorang?" Stephen Lin bertanya, merangkul bahu Joey. "Tidak, aku senang ketika aku minum." Joey menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, lalu kembali tidur," kata Stephen Lin. "Stephen, kenapa kamu tidak bertanya padaku apakah aku suka sesuatu?" Huang Tingjun bertanya. "Ya, saya lupa itu, dan Meng Ji baru saja mengirimi saya pesan, dia ingin tidur lebih awal, dan membiarkan Anda tinggal di hotel bersama saya di malam hari, Anda memiliki kesempatan untuk membawanya pulang." "Benar?" Stephen Lin bertanya. Melihat wajah tersenyum Stephen Lin, Huang Tingjun tiba-tiba merasa kedinginan karena suatu alasan. Huang Tingjun menggigil sejenak, dan berkata dengan cepat,
Aku hanya bercanda, ini sudah larut malam, aku harus kembali tidur. Petik 2. Kakak Kuan, ayo pergi. Stephen Lin melambai pada Zhang Kuan. Yah, hati-hati, kata Zhang Kuan. Semua orang mengucapkan selamat malam satu sama lain, dan kemudian kembali ke kamar mereka. Sudah jam 1:30 ketika Stephen Lin kembali ke kamar. Dia menjatuhkan telepon di sofa dan berjalan ke kamar mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, sudah jam 2:50. Stephen Lin berjalan ke sofa dan duduk, hanya untuk menemukan bahwa layar ponsel menyala dan ada pesan di atasnya. Selamat bermimpi, aku akan terus berjuang. Petik 2. Pesan itu dikirim oleh Song Shiking. Stephen Lin membuka pesan dan mengirim pesan suara. Mau minum lagi? Song Shiking menjawab setelah beberapa saat. Tentu saja, kehidupan malam baru saja dimulai. Petik 2. Setelah berita itu datang, Song Shiking mengirimkan video pendek. Video tersebut menunjukkan bar yang berisik, dan beberapa wanita menari mengikuti irama. Tenang saja, aku akan tidur, jawab Stephen Lin dan meletakkan telepon ke samping. Saat ini, telepon tiba-tiba bergetar lagi. Apakah kamu minum terlalu banyak? Apakah kamu ingin merasakannya bersama? Bab 1144. Bentak. Stephen Lin menyalakan rokok untuk dirinya sendiri, tetapi tidak membalas pesan terakhir Song Shiking. Dia merasa mentalitasnya saat ini agak tua, dan kesenangan semacam ini tidak lagi bisa menariknya. Mungkin, karena tetap berada di jalur evolusi selama beberapa tahun. Setelah merokok, Song Shiking tidak mengirim pesan lagi. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke tempat tidur. Baru saja akan berbaring, telepon tiba-tiba bergetar. Stephen Lin berjalan ke telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan internasional. Panggilan internasional. Stephen Lin mengangkat alisnya, lalu mengangkat telepon dan mematikannya. Jam berapa sekarang? Apakah kamu tidak tahu apakah kamu akan tidur saat ini? Stephen Lin bercanda pada dirinya sendiri, lalu pergi ke tempat tidur dan berbaring. Telepon tidak berdering lagi, dan Stephen Lin tertidur lelap. Pukul 10 pagi berikutnya, Stephen Lin dan Huang Tingjun sedang sarapan di kafetaria hotel. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Itu adalah panggilan internasional dari tadi malam. Kali ini Stephen Lin mengangkat telepon. Halo, siapa itu? Stephen Lin bertanya. Saya Barton Teach, ayah Joey, kata ujung telepon yang lain. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin mendengar Barton berbicara, dan suara Barton sangat kental, memberi orang perasaan yang sangat agung. Oh, ini kamu, halo, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saya mendengar dari pengurus rumah tangga bahwa Anda menyelamatkan putra saya dari para perampok. Saya ingin menelepon Anda tadi malam untuk berterima kasih, tetapi saya tidak berharap Anda menekan telepon, jadi saya hanya dapat menelepon pagi ini, kata Barton. Saat itu sudah larut, dan aku perlu tidur, kata Stephen Lin. Kurasa sama saja, jadi aku tidak menelepon lagi dan menunggu sampai pagi ini. Padahal, di tempat kami saat itu masih pagi, dan masih ada perbedaan waktu antara Longguo dan kami, kata Barton. Itu benar, Stephen Lin tertawa. Aku memanggilmu ini karena aku ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan putraku, kata Barton. Dia adalah temanku, inilah yang harus aku lakukan, kata Stephen Lin. Menurut tradisi keluarga kami, Anda telah menyelamatkan nyawa anggota penting keluarga kami, jadi kami harus membalas kebaikan Anda. Anda dapat mengajukan permintaan Anda, dan keluarga kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda memenuhinya, kata Barton. Jika itu masalahnya, maka saya akan mengatakannya secara langsung. Saya harap Tuan Barton akan memilih Tuan Yoshino Hidesi ketika Majelis Umum Illuminati bulan depan akan menerima suara baru, kata Stephen Lin. Permintaan langsung Stephen Lin tampaknya mengejutkan Barton di ujung telepon, dan Barton tiba-tiba terdiam. Saya tidak berpikir itu tugas yang sulit, kata Stephen Lin.
Baiklah, Tuan Lin, saya mengundang Anda untuk mengunjungi keluarga kami pada hari Sabtu ini. Mari kita bicarakan masalah ini secara langsung, kata Barton. Berbicara tatap muka, apakah kamu akan membuatnya begitu megah? Tanya Stephen Lin. Aku juga ingin bertemu denganmu. Kamu adalah pemuda paling menonjol yang muncul di cabang Asia dalam beberapa tahun terakhir. Sangat penting untuk bertemu denganmu, kata Barton. Sabtu ini. Sekarang hari Senin, dan ada 5 hari lagi. Seharusnya baik-baik saja, kata Stephen Lin. Ketika saatnya tiba, tolong bawa Joey kembali bersamaku, kata Barton. Ya, kata Stephen Lin. Nah, itu saja untuk saat ini, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Selamat tinggal, kata Barton. Selamat tinggal. Petik 2. Setelah menutup telepon, Stephen Lin melirik Huang Tingjun dan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke rumah Joey pada hari Sabtu? Rumah Joy. Di mana rumahnya? Tanya Huang Tingjun. Aku tidak tahu, aku harus bertanya padanya, kata Stephen Lin. Apakah Anda sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi, makan dan penginapan, makanan, minuman, dan hiburan? Huang Tingjun bertanya lagi. Bisnis juga termasuk, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa menemaniku untuk bisnis, kau tahu, aku sedang tidak bersenang-senang sekarang, tapi seharusnya baik-baik saja pada hari Sabtu, toh aku tidak ada hubungannya, tapi bisakah aku membawa Mengji bersamaku? Kami telah bersama sampai sekarang kami belum bepergian bersama. Huang Tingjun menatap Stephen Lin dengan penuh harap dan bertanya. Bawa, kata Stephen Lin. Oke. Huang Tingjun mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Sore hari, Stephen Lin melihat Joey dengan perubahan hidup. Rupanya, Joey belum pulih dari minuman tadi malam. Ke rumahku, ayahku mengundangku. Joey bertanya dengan heran setelah mendengar Stephen Lin berbicara tentang pagi itu. Ya, apakah ini luar biasa? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, ayahku jarang mengundang orang untuk mengunjungi keluarga kami. Hampir tidak ada. Kata Joey. Mungkin karena Stephen adalah penyelamatmu, makanya dia mengundang Stephen, kata Huang Tingjun. Mungkin, mengundangmu ke rumahku bukanlah hal yang buruk, jadi aku akan tinggal di kota Siahai selama beberapa hari lagi, dan kita akan pulang bersama setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Joey dikatakan. Ya, Stephen Lin mengangguk. Dalam sekejap mata, satu hal telah berlalu 2 hari. Setelah penyamaran sederhana Stephen Lin, dia datang ke klub biliar dengan nama Gagak sendirian. Setelah bermain biliar di klub sebentar, beberapa pria berjas hitam masuk ke klub. Di mana burung Gagak? Salah satu dari mereka bertanya. Saya. Stephen Lin berjalan ke pihak lain dan berkata. Pihak lain melihat burung Gagak itu ke atas dan ke bawah, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, token. Stephen Lin mengeluarkan sepotong gagak tembaga dari sakunya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pihak lain memeriksa potongan tembaga itu, lalu menyerahkannya kepada Stephen Lin dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Stephen Lin mengangguk dan mengikuti pihak lain untuk meninggalkan klub biliar. Setelah meninggalkan klub biliar, Stephen Lin masuk ke mobil hitam. Mobil itu membawa Stephen Lin dan meninggalkan kota Siahai, menuju barat daya. Stephen Lin duduk di dalam mobil, dan tidak ada yang berbicara dengannya dari awal hingga akhir. Dia melihat keluar jendela, melihat matahari sedikit tenggelam ke barat, dan melihat langit sedikit lebih gelap. Saat malam tiba, mobil keluar dari jalan tol dan memasuki jalan raya nasional. Setelah bolak-balik di jalan raya nasional selama lebih dari 1 jam, mobil akhirnya melaju ke pegunungan dan hutan. Setelah memasuki hutan, ponsel Stephen Lin kehilangan sinyal. Saya berjalan-jalan di hutan selama lebih dari setengah jam. Sekitar pukul 9 malam, mobil akhirnya berhenti di gerbang sebuah villa. Stephen Lin keluar dari mobil dan melihat ke arah villa di depan. Villanya tidak besar, jadi seharusnya sudah ada sejak lama. Di gerbang villa,
Seseorang sedang melewati pemeriksaan keamanan. Pergi sendiri. Orang yang mengirim Stephen Lin sebelumnya menunjuk ke tempat pemeriksaan keamanan dan berkata. Stephen Lin mengangguk, berjalan lurus, dan berada di belakang yang lain. Karena banyak orang telah menjalin hubungan berdandan, mereka hampir tidak mengenal satu sama lain. Ini membawa banyak kemudahan bagi Stephen Lin. Dia berdiri di barisan dan berjalan perlahan ke depan dengan barisan itu. Terlihat standar pertemuan ini masih sangat tinggi, banyak orang yang datang, dan keamanan pertemuan juga terjaga, sinyal seluruh gunung harus diblokir, dan ada orang yang memegang senjata laser di mana-mana pengawal, dan pada saat yang sama, beberapa master yang bersembunyi di kegelapan mengawasi semua orang sepanjang waktu. Segera giliran Stephen Lin untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Ponsel dan jam tangan Stephen Lin semuanya diambil, kecuali token di tubuhnya, tidak ada apapun di tubuhnya yang dibawa ke villa. Setelah memasuki villa, Stephen Lin juga mengenakan gelang. Stephen Lin pernah melihat gelang semacam ini sebelumnya di pameran militer tertentu. Gelang jenis ini khusus digunakan untuk mengendalikan orang. Gelang itu bisa langsung mengeluarkan voltase hingga 1000 volt, yang cukup untuk merobohkan tangan ahli super di sejenak. Gelang seperti itu dapat menghindari masalah apapun dalam rapat, tetapi hal ini tidak berarti banyak bagi Stephen Lin. Stephen Lin mengikuti kerumunan ke dalam rumah di tengah villa, dan kemudian tiba di ruang konferensi. Ruang konferensi sangat besar, hampir sebesar ruang layar raksasa bioskop. Saat ini, banyak orang yang datang ke sini, ada yang memakai topeng, dan ada yang memakai riasan tebal. Orang-orang ini duduk dengan tenang di kursi dengan nama mereka tertulis di atasnya, tanpa ada percakapan di antara mereka. Di samping ruang pertemuan, sekelompok pengawal dengan peluru tajam berdiri di sana, menatap setiap orang dengan waspada. Stephen Lin melihat sekeliling beberapa kali. Sejauh menyangkut kursi ini, setidaknya harus ada ratusan orang yang menghadiri pertemuan ini. Ini harus menjadi kader tingkat menengah dan tinggi yang membantai naga. Orang-orang ini biasanya tersebar di seluruh kerajaan Panjang, tapi kali ini mereka semua berkumpul di sini, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya pertemuan ini. Bagi Stephen Lin, ini merupakan kejutan. Jika bukan karena insiden Huang Tingjun, sangat tidak mungkin baginya untuk menyelinap ke pertemuan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke ruang pertemuan. Sekitar pukul 10 malam, hampir setiap kursi sudah penuh. Lampu di ruang pertemuan tiba-tiba meredup. Setelah itu, seberkas cahaya menerpa bagian depan ruang konferensi. Seorang pria muncul di bawah cahaya. Cahaya menerpa dia, membuat seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Ini adalah pria botak dengan janggut lebat di bawah hidungnya. Dia mengenakan jas, karena sosoknya terlalu megah, jas ini menggembung. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Beruang, beruang, beruang. Orang-orang menyoraki nama pria itu. Beruang ganas. Stephen Lin mendengar nama ini untuk pertama kalinya, dan menilai dari reaksi di tempat kejadian, orang ini seharusnya cukup penting ditolong. Keluarga. Meng Xiong berkata dengan senyum di wajahnya, memegang mikrofon di tangannya, selamat datang semua orang untuk berkumpul di villa ini pada malam seperti hari ini. Petik 2. Bersulang. Beruang ganas itu mengangkat tangannya dan menekan, dan berkata, mungkin semua orang akan sangat bingung, mengapa kami mengundang semua orang ke sini dengan sangat antusias? Jawaban atas pertanyaan ini, biarkan pemimpin kami memberitahu Anda. Selamat datang, pemimpin. Setelah sengit beruang selesai berbicara, dia mengambil langkah ke samping. Saat berikutnya, sebuah celah tiba-tiba terbuka di tempat dia berdiri. Seorang pria bangkit perlahan di bawah aksi platform pengangkat dan muncul di depan semua orang. Bab 1145. Cahaya menerpa tubuh pria itu. Dia mengenakan topeng emas di wajahnya. Ketika cahaya jatuh ke topeng itu, topeng emas itu memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Cahaya keemasan ini membuat pria ini terlihat seperti matahari. Ada semburan teriakan di tempat kejadian. "Bos, bos, bos." Stephen Lin menyipitkan mata ke arah pria itu. Pria itu mengenakan topeng emas dan memegang tongkat berkepala naga emas di tangannya. Pakaiannya sama dengan pemimpin pembunuh naga yang dicatat Wei Wangfu dalam data. Namun, dia tidak yakin bahwa orang itu adalah Nyonya Wei Wang. Pria manapun, selama ukurannya kira-kira sama dengan Nyonya Wei, bisa menjadi Nyonya Wei dengan mengenakan kacamata hitam dan tongkat jalan berkepala naga. Stephen Lin meneriakkan kata pemimpin bersama dengan semua orang, dan suasana di tempat kejadian mencapai puncaknya dalam sekejap. Pada saat ini, Wei Wangfu, yang mengenakan topeng konstruksi, mengangkat kruk terdepan di tangannya. Cahaya menyinari kruk. Baru pada saat itulah Stephen Lin melihat dengan jelas seperti apa kruk itu. Kruk kepala naga ini bentuknya seperti naga yang melingkar di atas tongkat kayu secara keseluruhan, memanjang dari bawah ke atas, dan tempat terakhir dipegangnya adalah kepala naga. Namun jika dilihat lebih dekat, terlihat banyak belenggu pada tubuh naga. Belenggu tersebut bertebaran di tubuh naga, dan akhirnya berkumpul di posisi kepala naga, berubah menjadi bilah tajam. Bilah tajam dimasukkan ke kepala naga secara miring. Ini tidak diragukan lagi bertepatan dengan kata tulong. Melihat aksi seperti itu, semua orang di tempat kejadian menjadi semakin fanatik. Orang-orang bersorak dengan gila-gilaan, mengangkat tangan dan melambai seperti orang beriman yang fanatik. Dari sudut pandang ini, cuci otak kader tulong pasti sangat sukses. Pada saat ini, Wei Wangfu tiba-tiba menancapkan kruk di tangannya dengan keras ke tanah. Dengan keras, kruk menghantam tanah dengan keras, dan setelah itu, gelombang kejut tak terlihat menyebar dari tempat kruk bertabrakan dengan tanah. Gelombang kejut ini tidak kuat, hanya membawa hembusan angin, tetapi efek visualnya benar-benar menakjubkan. Apa ini? Stephen Lin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan Wei Wangfu tadi tidak cukup kuat untuk membentuk gelombang kejut, tetapi akhirnya gelombang kejut muncul. Ini tidak ada hubungannya dengan Wei Wangfu, itu hanya bisa berhubungan dengan kruk kepala naga. "Tenang," kata Wei Wangfu dengan tenang setelah gelombang kejut menyebar. Suaranya sangat rendah, dan ada nafas yang kuat dalam suara rendah itu, membuat orang merasa lebih unggul. Adegan itu langsung menjadi sunyi. "Semuanya, selamat malam," kata Wei Wangfu. "Selamat malam, pemimpin," teriak semua orang. "Saya sangat senang melihat Anda di sini, dan melihat begitu banyak pejuang yang berdedikasi untuk menggulingkan kekuasaan klan naga. Karena Anda, kami tulong dapat berkembang dari awal yang sederhana hingga saat ini, menjadi eksistensi yang klan naga tidak bisa mengabaikan atau mengguncang," kata Wei Wangfu. Semua orang mengepalkan tangan dengan penuh semangat dan menatap Nyonya Wei dengan mata membara. "Di masa lalu, kami telah melakukannya dengan cukup baik. Kalian masing-masing telah dengan sempurna menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kalian oleh organisasi. Saya bangga dengan kalian," kata Wei Wangfu keras. "Ini semua untuk organisasi." Orang-orang berteriak dengan penuh semangat. Wei Wangfu melihat sekeliling pada semua orang yang hadir. Hanya 2 titik hitam pekat yang terlihat di bawah topeng emas. Ini membuat Wei Wangfu terlihat semakin misterius. Tapi, Wei Wangfu melanjutkan, "Adegan itu langsung terdiam. Perjalanan kami mengalami kemunduran besar setelah berakhirnya Perang Suci. Dengan bantuan Stephen Lin, klan naga memperoleh metode untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka dengan cepat. Mereka memenangkan Perang Suci. Orang-orang terpesona oleh kemenangan. Lupakan diperas oleh klan naga. Sekarang, semua orang menyanyikan pujian dari klan naga. Pamor klan naga telah mencapai level tertinggi dalam sejarah. Menurut berita yang saya dapatkan dari klan naga, selanjutnya bulan, klan naga akan membawa ini gelombang kekuatan meluncurkan pukulan dahsyat ke tulong." Wei Wangfu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Saat ini, klan naga sedang dalam ayunan penuh,
jika klan naga melancarkan serangan ke Tulong saat ini, Tulong tidak akan bisa melawannya. Aku tidak pernah takut pada klan naga, dan aku tidak akan pernah mundur dari serangan mereka, tapi kita semua harus tahu bahwa ada celah besar antara kita dan klan naga. Dan klan naga saat ini, terutama beberapa raja naga dari klan naga, kekuatan tempur mereka telah melampaui kekuatan tempur teratas kita. Mungkin hanya Stephen Lin yang diperlukan untuk memusnahkan semua kekuatan tempur kita. Dalam keadaan seperti itu, setiap pertempuran antara kita dan klan naga akan menjadi sia-sia, kata Wei Wangfu. Kata-kata Wei Wangfu membuat suasana di tempat kejadian semakin menyedihkan. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda takut? Wei Wangfu bertanya. Setelah hening sejenak, seseorang berteriak, "Jangan takut, aku bersumpah untuk melawan klan naga sampai akhir." Bersumpah untuk melawan klan naga sampai akhir. Seseorang segera mengikuti. Kalimat ini sepertinya memiliki kekuatan magis, dan dengan cepat menginfeksi semua orang yang hadir. Orang-orang meneriakkan kalimat ini dengan keras, ingin segera bersaing dengan klan naga. Oke, mendengar panggilan ini, Wei Wangfu berteriak dengan semangat. Semua orang memandang Nyonya Wei, menunggu kata-kata Nyonya Wei. Dengan keberanianmu, aku percaya bahwa di masa depan perang dengan klan naga, kita pasti akan menang. Kata Wei Wangfu. Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Orang-orang meneriakkan dua kata ini. Wei Wangfu mengangkat tangannya dan menekannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti bicara. Orang-orang di ruang pertemuan segera menutup mulut mereka. Semuanya, kita membunuh naga dan mematuhi takdir. Tuhan, tentu saja, kita tidak akan memotong jalan hidup kita. Baru hari ini, cara hidup kita, kesempatan bagi kita untuk mengalahkan klan naga, muncul di dunia di bawah kepemimpinan seorang teman yang ramah. Di depan kami, selanjutnya, tolong beri tepuk tangan terhangat untuk menyambut mitra dari pohon kehidupan. Wei Wangfu menunjuk ke samping dengan penuh semangat. Kemudian cahaya menyinari sisi Wei Wangfu. Seorang pria paruh baya berjas berjalan menuju Nyonya Wei di bawah pimpinan beberapa penjaga. Pohon kehidupan. Stephen Lin menyipitkan mata ke arah pria paruh baya itu. Dia tidak menyangka orang-orang dari pohon kehidupan akan muncul di sini. Pria paruh baya itu berjalan ke arah Wei Wangfu dengan senyum aneh di wajahnya. "Halo, saudara yang membantai naga, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari pohon kehidupan, dan saya adalah kader teratas dari pohon kehidupan yang bertanggung jawab atas urusan kerajaan naga. Anda bisa memanggil saya Wu Jun," kata pria paruh baya itu. Wu Jun. Stephen Lin juga belum pernah mendengar nama ini. Semuanya. Wei Wangfu melingkarkan lengannya di bahu Wu Jun dan berkata kepada semua orang, "Wu Jun datang dengan kebaikan pohon kehidupan, dan jika dia berjanji kepada kita, dia akan memberi organisasi kita banyak uang di masa depan." Jus kehidupan Bach, Anda harus tahu bahwa di bawah sihir klan naga, eselon atas kerajaan naga memblokir jus buah lintas usia dari luar negeri. Ketika orang di seluruh dunia menikmati manfaat jus, hanya kami orang Longguo masih belum mendapatkan apa-apa. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi membuat naga kami negara didorong ke dalam jurang. Di masa depan, ketika semua orang di dunia berevolusi, hanya kami orang panjang yang berada di tingkat evolusi terendah. Kami akan diperbudak, bahkan musnah dari dunia ini. Ini adalah hal yang mengerikan, tapi untungnya, pohon kehidupan memikirkan kerajaan naga, dan mereka tidak ingin kerajaan naga ditinggalkan oleh dunia, jadi mereka bersedia memberikan sari kehidupan kepada kita. Kerajaan naga jus kehidupan akan masuk ke dalam pembunuhan naga kita di masa depan. Semuanya, mari kita berterima kasih kepada Wu Jun dan pohon kehidupan. Sua, ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Stephen Lin bertepuk tangan dan mengerutkan kening. Tulong dan pohon kehidupan benar-benar bekerja sama, yang tidak dia duga. Namun, ini masuk akal masalahnya, bagaimanapun, mereka memiliki musuh yang sama sekarang.
Jika mereka benar-benar membuat mereka bekerja sama, itu benar-benar hal yang rumit. Saudara-saudara naga yang terhormat, jus kehidupan pertama kita telah tiba di lokasi konferensi hari ini, di dalam villa ini. Kami akan menjual kumpulan jus kehidupan ini kepada Anda dengan harga 80% dari harga pasar, dan Anda dapat mengambil jus kehidupan sendiri atau menjualnya kembali. Jus kehidupan memiliki pasar yang sangat besar di Longguo. Di pasar gelap, harganya naik sebotol jus kehidupan lebih dari 50%. Oleh karena itu, jika Anda menjual kembali jus kehidupan, akan ada margin keuntungan yang sangat besar. Jus kehidupan tidak hanya dapat membantu Anda menjadi lebih kuat, tetapi juga memberi Anda menciptakan nilai ekonomi yang besar, dan ini adalah milik kami hadiah untuk kalian semua yang telah bertarung di garis depan melawan klan naga selama bertahun-tahun. Wu Jun berkata dengan senyum di wajahnya. Kata-kata ini membuat hati semua orang di tempat kejadian menjadi hangat. Meskipun tujuan mereka adalah untuk menghancurkan klan naga, tidak ada yang dapat mengambil terlalu banyak uang. Jika mereka dapat menghasilkan buah jika Anda perantara, Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang. Hari ini, perusahaan pohon kehidupan membawa total 100.000 botol jus kehidupan, dengan kualitas berbeda. Semakin tinggi kualitasnya, semakin sedikit jumlah jus kehidupan. Jika Anda memiliki perlu, Anda dapat menemukan Wu Jun untuk dibeli setelah pertemuan. Kata Wei Wangfu. Semua orang bisa membeli dariku. Wu Jun tersenyum dan mengangguk. Semua orang, selain jus kehidupan, pohon kehidupan juga akan membentuk sekutu dengan kita. Mereka akan memberi kita dukungan ekonomi, dukungan personel, dan membantu kita melawan klan naga. Di sini, saya harap Anda dapat menggunakan tepuk tangan terhangat untuk bergabung dengan kami. Bersulang untuk berterima kasih kepada pohon kehidupan. Kata Wei Wangfu. Sorakan dan tepuk tangan yang mengejutkan terdengar lagi. Stephen Lin menyaksikan semua ini dengan cemberut dan tetap diam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.